Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 kelas 2F PGSD dengan anggota Andriani Safitri, Anissa Sabila, Dinda Rahma, Fania Sulistiani Putri, dan Rizwati Asyifa akan memaparkan analisis IPS SD buku tema 2 kelas 1. Bisa dilihat dari peta konsep yang sedang ditampilkan, buku tema 2 kelas 1 ini terbagi menjadi 4 subtema, dan keempat subtema tersebut akan kami bahas di dalam video ini. Ikutin terus ya. Saya, Anissa Sabila, dengan NIM 2081168 akan menjelaskan subtema 1, yaitu gemar berolahraga. Pertama, ada di halaman 2, yaitu aspek kognitifnya adalah senang bermain bersama dan pertemanan. Sedangkan aspek afektifnya adalah siswa dapat menunjukkan sikap kebersamaan. Lalu, karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi hidup rukun dan selalu bersama-sama. Untuk selanjutnya ada di halaman 8. Aspek kognitifnya adalah memiliki sikap disiplin, hidup bersih, dan taat aturan. Sedangkan aspek afektifnya adalah Siti dapat menunjukkan sikap disiplin, selalu meletakkan benda pada tempatnya, taat kepada aturan, hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Dan nilai yang terkandung adalah mematuhi peraturan yang ada di rumah, disiplin dalam segala hal, dan selalu hidup teratur. Lalu, terdapat pada halaman 9, yaitu aspek kognitifnya adalah memiliki sifat kasar, suka berkelahi, pemarah, dan tidak menerima kenyataan. Sedangkan aspek afektifnya adalah menunjukkan sikap tercela, yaitu berlaku kasar terhadap sesama, tidak mau menerima kenyataan kalau dirinya kalah. Karakter sosial adalah pemarah, tidak patut dicontoh, dan tidak ada sifat saling menyayangi. Lalu, terdapat pada halaman 25. Aspek kognitifnya adalah disiplin, menjaga diri, kebersamaan, jujur, dan taat aturan. Aspek afektifnya adalah Benny dan kawan-kawan memiliki sikap disiplin terhadap waktu, selalu menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan, selalu hidup rukun, memiliki sifat jujur dan mematuhi peraturan yang ada. Lalu, karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi disiplin dalam segala hal, hidup rukun terhadap sesama, kejujuran, dan mematuhi aturan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizwati Asyifa. Pada halaman 31, aspek kognitifnya yaitu bersyukur dan merawat tubuh. Aspek afektifnya memiliki kesadaran diri untuk merawat tubuh agar tetap sehat dan mensyukuri karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Karakter sosial dan nilai yang terkandungnya meliputi rasa syukur dan kesadaran diri. Nah, pada halaman ini muatan IPS-nya yaitu kita harus bersyukur apa yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus merawat diri agar tetap sehat. Pada halaman 34, aspek kognitifnya yaitu tolong-menolong, sabar, penyayang. Aspek afektifnya yaitu Dayu memiliki sikap tolong-menolong karena mau mengajari teman-temannya bermain simpai, sabar dalam mengajarinya, dan penyayang terhadap sesama. Karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi peduli terhadap sesama, saling tolong-menolong, sabar dalam hal apapun, dan hidup rukun. Pada halaman ini, muatan IPS-nya yaitu tolong-menolong karena Dayu mengajari teman-temannya bermain simpai dengan sabar. Dan karena Dayu sayang kepada teman-temannya, Dayu mengajarinya sampai bisa. Selanjutnya pada halaman 41, aspek kognitifnya yaitu gotong royong, solidaritas, dan kasih sayang. Aspek afektifnya, Lani dan tim basketnya menunjukkan hidup saling bahu-membahu antar tim. Solidaritas terhadap tim. Karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi bekerja sama, tolong-menolong antar tim, kekompakan, dan tenggang rasa. Pada halaman ini muatan IPS-nya yaitu gotong royong karena mereka satu tim saling bekerja sama, solidaritas dan kasih sayang karena mereka bermain membela timnya masing-masing. Selanjutnya pada halaman 50,
Aspek kognitifnya yaitu gotong royong, solidaritas, sportivitas, ketegaran jiwa. Aspek afektifnya yaitu Edo dan tim sepak bolanya menunjukkan hidup saling bekerja sama antar tim, tolong-menolong, menumbuhkan sikap kekompakan, dan kesetiakawanan antar tim. Karakter sosial dan nilai yang terkandungnya meliputi bekerja sama, sportivitas, rasa syukur, hidup rukun, saling menghargai, dan cinta sesama. Nah, pada halaman ini muatan IPS-nya yaitu gotong royong karena mereka saling bekerja sama, solidaritas karena setiap pemain membela timnya masing-masing, sportivitas dan ketegaran jiwa karena yang menang tidak boleh sombong dan yang kalah tidak perlu sedih. Subtema 2 berjudul Gemar, Bernyanyi, dan Menari. Di pelajaran 1, halaman 59, muatan IPS-nya adalah kasih sayang di dalam keluarga. Nah, pada halaman ini, siswa akan diajak untuk bernyanyi bersama lagu yang berjudul Kasih Ibu. Analisis kognitifnya yaitu, siswa dapat menyadari kasih sayang seorang ibu dan juga kebersamaan. Afektifnya, anak semakin sayang dan menghormati sosok ibu. Karakter sosial dan nilai yang terkandung adalah membangun sikap hormat dan kasih sayang kepada orang tua, khususnya ibu. Selanjutnya di halaman 63, muatan IPS-nya juga mengenai kasih sayang di lingkungan keluarga. Nah, pada halaman ini siswa mengamati dan mendengarkan cerita, di mana di dalam cerita tersebut menunjukkan seorang kakak yang melihat adik menari dan kemudian menasihatinya sehingga adik lebih pandai menari. Nah, dari sini analisis kognitifnya adalah kebersamaan dan juga rasa sayang. Afektifnya menunjukkan perhatian seorang kakak kepada adiknya. Karakter sosial dan nilai yang terkandung adalah wujud kasih sayang dan perhatian seorang kakak kepada adik. Pada pembelajaran 2, halaman 67, muatan IPS-nya adalah mengenal budaya di Indonesia. Ini siswa akan diajak untuk menari dan menyanyi salah satu lagu daerah di Indonesia, yaitu Papua, yang berjudul Hey Yamko Rambe Yamko. Nah, analisis kognitifnya adalah mengenal lagu daerah. Afektifnya, siswa bergerak dan bernyanyi salah satu lagu daerah di Indonesia. Kemudian karakter sosial dan nilai yang terkandung adalah siswa dapat mengenal salah satu lagu daerah di Indonesia, yaitu di Papua. Kemudian menyadarkan bahwa lagu daerah adalah budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Kemudian di halaman 68, muatan IPS-nya adalah pertemanan, kebersamaan, dan rasa syukur. Nah, pada halaman ini siswa diminta untuk membaca salah satu puisi yang berjudul Sahabatku. Dalam puisi tersebut berisi muatan rasa syukur seorang karena memiliki sahabat yang baik. Kemudian bentuk kebersamaan seperti bermain bersama dan juga belajar bersama. Analisis kognitifnya adalah pertemanan dan juga rasa syukur. Afektifnya, siswa dapat mengekspresikan perasaannya mengenai sahabatnya. Kemudian karakter sosial dan nilai yang terkandung adalah kebersamaan dengan teman sebaya dan hidup rukun dengan sahabat serta melakukan kegiatan yang positif. Di pembelajaran 3, halaman 71, muatan IPS-nya adalah menjaga etika, kebersihan, dan juga kesehatan. Nah, di sini siswa akan diajak untuk menyanyikan lagu Ayo Makan Bersama. Di dalam lagu tersebut diceritakan bahwa jika sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, yang termasuk dalam muatan kesehatan, dan juga etika ketika makan, yaitu di salah satu liriknya dijelaskan bahwa makan tidak boleh tersisa dan juga makan tidak boleh bersuara. Analisis kognitifnya adalah kebersihan
dan beretika. Afektifnya, anak menjaga kebersihan ketika makan, makan tanpa sisa, dan juga tidak bersuara. Karakter sosial dan nilai yang ditumbuhkan adalah sikap menjaga kebersihan, mengenai makanan, dan juga etika ketika makan. Selanjutnya di halaman 67 masih dengan muatan IPS yang sama, yaitu kebersihan dan etika. Nah, di sini siswa mengamati gambar-gambar yang ada, kemudian menentukan gambar mana yang menunjukkan adab makan dan juga perilaku menjaga kebersihan. Di sini analisis kognitifnya adalah kebersihan dan etika. Afektifnya, anak dapat menentukan gambar yang menunjukkan etika dan juga cara menjaga kebersihan ketika makan. Karakter sosial yang ditumbuhkan adalah adab atau etika yang benar dari sebelum memulai makan sampai siswa ketika sedang makan. Pembelajaran 4 di halaman 86, muatan IPS-nya adalah menghormati orang yang lebih tua, khususnya guru. Nah, di kegiatan ini siswa diminta untuk bernyanyi lagu yang berjudul Terima Kasihku. Di dalam lagu tersebut, liriknya menunjukkan bahwa rasa terima kasih siswa kepada gurunya dan juga kemauan siswa untuk mengingat dan menaati nasihat-nasihat gurunya. Analisis kognitifnya adalah menghormati guru. Afektifnya, anak menunjukkan hormat dan rasa terima kasih kepada guru yang telah mendidiknya. Karakter sosial dan nilai yang terkandung adalah sikap hormat, bakti, dan patuh kepada guru adalah hal yang harus dilakukan sebagai siswa. Selanjutnya pembelajaran 6, halaman 96. Muatan IPS-nya adalah kasih sayang di dalam keluarga. Pada halaman ini, siswa diminta untuk mendengarkan cerita yang dimana di dalam cerita tersebut menunjukkan keakraban dan kebersamaan seorang kakak dan adik, di mana seorang kakak bermain, bernyanyi, dan menari bersama adiknya, kemudian memuji adiknya. Analisis kognitifnya adalah hidup rukun, kebersamaan di keluarga. Dan juga analisis afektifnya menunjukkan perilaku rukun antara adik dan kakak. Karakter sosial dan nilai yang terkandung adalah sikap penyayang seorang kakak kepada adiknya, keakraban, serta hidup rukun antara kakak dan adik. Nah, yaitu selanjutnya subtema 3, yaitu gemar menggambar. Nah, pada halaman 104 yang digarisbawahi, belajar di kelas, kemudian mereka duduk dengan posisi yang benar, dilakukan saat menggambar dan menulis. Nah, aspek kognitifnya yaitu disiplin, taat aturan, dan itu di lingkungan sekolah. Nah, afektifnya siswa dapat menunjukkan sikap kehati-hatian dengan duduk yang benar ketika menggambar maupun menulis di sekolah. Nah, karakter sosial dan nilai yang terkandung yaitu disiplin. Jadi muatan IPS-nya yaitu disiplin. Nah, pada halaman ini ditunjukkan bagaimana sikap duduk yang benar saat menggambar maupun menulis, dan menunjukkan sikap taat aturan yang baik. Kemudian di halaman 112 yang digarisbawahi, bersama keluarga, kemudian keluarga Udin memiliki gambar kesukaan masing-masing itu berbeda. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah dan saling melengkapi. Nah, aspek kognitifnya yaitu kebersamaan, kasih sayang, bekerja sama, curah pendapat, dan di lingkungan keluarga. Afektifnya yaitu anak dapat menunjukkan sikap hidup rukun, mengerjakan sesuatu dengan bersama-sama, dan juga saling membantu dan menghargai karya masing-masing gitu. Nah, karakter sosial dan nilai yang terkandung itu meliputi kebersamaan, kemudian bekerja sama, kasih sayang, hidup rukun, dan saling menghargai. Nah, muatan IPS-nya itu bekerja sama. Pada halaman ini itu digambarkan bagaimana hidup rukun di lingkungan keluarga dengan menggambar bersama, saling melengkapi, dan sesuai kesenangan, dan juga menghargai masing-masing karya.
Yang ketiga, pada halaman 115, yaitu yang digarisbawahi, Siti dan teman-teman bermain di halaman sekolah itu di lingkungan sekolah. Nah, bermain dengan gembira, tarik-menarik, yaitu sambil berolahraga, seperti orang yang menggergaji. Nah, badan sehat harus disyukuri. Aspek kognitifnya yaitu pertemanan, kebersamaan, bekerja sama, mengamati, bersyukur, dan di lingkungan sekolah. Efektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan kegembiraan saat bermain bersama, dapat mengamati hal yang dilakukan seperti gerakan apa, dan sikap rasa syukur dengan keadaan yang dialami atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karakter sosial dan nilai yang terkandung itu meliputi kebersamaan, bekerja sama, cinta sesama, partisipasi sosial, dan juga rasa syukur. Nah, muatan IPS-nya yaitu kebersamaan dan bekerja sama. Pada halaman ini tuh digambarkan berolahraga bersama di lingkungan sekolah. Mereka bekerja sama dengan saling tarik-menarik. Kemudian di halaman 141 yang digarisbawahi, berlatih bersama ayah dan ibu. Kemudian semangat berlatih, ayah dan ibu selalu mendukung Lani. Aspek kognitifnya yaitu tolong-menolong, bekerja keras, kasih sayang di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan sekolah seperti tadi berlomba, partisipasi sosialnya. Nah, efektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dan bersungguh-sungguh dengan semangat berlatih. Nah, karakter sosial dan nilai yang terkandung itu meliputi tolong-menolong, pekerja keras, kasih sayang, dan hidup rukun. Nah, muatan IPS-nya yaitu tolong-menolong dan bekerja keras. Nah, pada halaman ini digambarkan kasih sayang ibu dan ayah menolong anaknya berlatih, dan anaknya itu bersungguh-sungguh dalam belajar sampai bisa. Kemudian di halaman 142 yang digarisbawahi yaitu Lani mengatur jarak antara mata dan buku. Jaraknya tidak terlalu dekat agar kesehatan mata tetap terjaga. Kemudian yang digarisbawahi, menjaga kesehatan adalah bentuk rasa syukur. Nah, aspek kognitifnya yaitu disiplin, rasa syukur, manajemen diri. Kemudian itu di lingkungan sekolah. Nah, efektifnya itu siswa dapat menunjukkan sikap kehati-hatian dalam belajar gitu, dan bersyukur dengan menjaga kesehatan. Nah, karakter sosial dan nilai yang terkandung itu meliputi disiplin dan rasa syukur. Nah, muatan IPS-nya yaitu manajemen diri. Nah, pada halaman ini digambarkan sikap kehati-hatian siswa dalam belajar untuk menjaga kesehatan. Yang terakhir di halaman 146 yang digarisbawahi yaitu Dayu bercerita tentang pengalamannya, pengalaman mengikuti lomba menggambar ya. Kemudian ceritakan pada teman-temanmu di kelas, dan yang digarisbawahi mendengar cerita teman-teman. Nah, pengalamannya itu berbeda-beda dan semuanya itu tetap indah. Aspek kognitifnya yaitu berkomunikasi, partisipasi sosial, dan di lingkungan sekolah. Nah, kemudian efektifnya siswa dapat menunjukkan sikap keberanian, mengemukakan pengalamannya, menunjukkan sikap hormat, perhatian kepada orang lain, mendengar teman-temannya dengan empati gitu, dan menghargai karya teman-temannya. Nah, karakter sosial dan nilai yang terkandungnya itu meliputi keberanian, kemudian hormat, peduli sesama, empati, dan saling menghargai. Nah, muatan IPS-nya yaitu partisipasi sosial dan pengalaman diri. Nah, pada halaman ini digambarkan anak menceritakan pengalaman dan hasil gambarnya, dan siswa itu menunjukkan sikap perhatian untuk teman-temannya. Pada halaman 149, aku suka membaca. Ada dua orang anak yaitu Siti dan Lani senang membaca buku di perpustakaan, bahkan sering meminjam buku juga. Menurut mereka, membaca buku akan membuat mereka pandai. Analisis yang saya dapatkan yaitu pada halaman 149, kognitifnya senang membaca buku bersama dan juga pertemanan. Afektifnya, dengan rajin membaca buku maka akan pandai dan juga kebersamaan.
Karakter sosial yang dan nilai yang terkandungnya itu selalu bersama-sama dengan kegiatan yang positif. Selanjutnya di halaman 155, Siti akan membuat kartu kata atau kartu nama. Di sini dia menggunakan yaitu bahannya daun ringan. Hasilnya menjadi indah dan Siti pun tidak lupa untuk mensyukurinya. Hasil analisis yang didapat yaitu kognitif, membuat karya menjadi indah dan juga rasa syukur. Afektifnya memanfaatkan barang yang ada yaitu daun kering. Karakter sosial dan nilai yang terkandung yaitu pemanfaatan barang yang ada sehingga menjadi barang yang indah dan jangan lupa kita untuk mensyukurinya. Pada halaman 169 ada bacaan bahwa kita harus menjaga jarak mata saat membaca, karena menjaga jarak mata akan membuat mata kita sehat. Selain itu, olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Karena itu, ayo kita berlatih gerak mendorong. Analisis yang saya dapatkan yaitu kognitif, jarak baca mata saat membaca dan juga olahraga. Afektifnya, jarak mata bacaan saat membaca dan juga berlatih gerak mendorong. Karakter sosial dan nilai yang terkandung yaitu menjaga jarak saat membaca akan membuat mata kita sehat. Selain itu, olahraga pun akan membuat badan sehat dan kuat. Pada halaman 185, ada seorang anak yang bernama Siti sedang membaca cerita binatang dan juga menceritakan juga pengalamannya. Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah yang kita harus miliki. Mensyukuri karena tidak semua bisa berkumpul dengan keluarga. Hasil analisis saya yaitu kognitif, keluarga, bercerita dan juga bersyukur. Afektifnya, bercerita pengalamannya bersama keluarga dan rasa syukur. Karakter sosial dan nilai yang terkandung yaitu kebersamaan dengan keluarga merupakan anugerah yang harus kita syukuri karena tidak semua orang bisa berkumpul dengan keluarganya.